Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Bir Wassilah wal Adab yang kita baca dari Sahih Muslim. Kita di hari ini masih melanjutkan bab ke-6 di kitab ini, yaitu babu wujubi silaturrahim wa tahrimi qati'atiha. Bab wajibnya menyambung silaturahmi dan haramnya memutus. Di pertemuan bulan lalu kita sudah baca hadis pertama terkait dengan wajibnya menyambung silaturahmi. Hari ini kita masuk lagi di hadis kedua, yang mana di hadis kedua ini beliau akan menyebutkan hadis haramnya memutus silaturahmi. Kata beliau rahimahullah dengan sanad yang bersambung. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah telah bercerita kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb, dan Zuhair ibn Harb, dua-duanya guru dari Imam Muslim rahimahullah. Wal lafdhu li Abi Bakar, dan lafaz ini adalah miliknya Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Qala, beliau berkata, qala, keduanya berkata, haddatsana Waqi'un, telah bercerita kepada kami Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah. Qala, beliau berkata, an Muawiyah ibn Abi Muzarrid, dari Muawiyah ibn Abi Muzarrid, an Yazid ibn Ruman, dari Yazid ibn Ruman maulanya Al-Zubair. Beliau thiqah, cuman hati-hati belum meriwayatkan dari Abu Hurairah mursal. Kalau dia menukil dari Abu Hurairah maka dianggap mursal, terputus. Ini Yazid ibn Abi Ruman, dia biasa langsung mengambil dari Abu Hurairah. Riwayatnya dari Aisyah bersambung karena lewat perantaran Urwah. Qala, belum berkataan Urwah, dari Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah maksudnya Urwah ibnu Zubair ibn al-Awwam. Katanya an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh, taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Kata Nabi, rahim, hubungan kekerabatan, mu'allaqatun bil arsh,
itu bergantung di arsy. Arsy-Nya Allah, Rahman. Takul dia berkata, man wasolani wasolahullah. Siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Waman qata'ani, siapa yang memutusku, qata'ahullah, Allah akan memutus. Ini hadits yang belum nukil sesuai dengan judul bab yang diberikan oleh Imam An-Nawawi, menunjukkan haramnya itu memutus silaturahmi, karena diancam dengan Allah Subhanahu wa taala akan memutus. Allah Subhanahu wa taala akan memutus. Dan siapa yang menyambungnya, Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, karena jazaul ihsan al ihsan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Siapa yang berbuat baik menyambung silaturahmi, maka balasnya kebaikan. Tapi siapa yang memutus kebaikan, maka Allah akan balas sesuai dengan amalannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Balasan itu sesuai dengan amalan. Dan di hadis ini sekaligus mengandung faedah utamanya menyambung silaturahmi. Utamanya menyambung silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengan kita. Oleh karena itu dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di riwayat Tirmidzi, ta'allamu min ansamikum ma tasiluna bihi arhamah. Pelajari nasab kalian, siapa yang menjadi keluarga. Ayah saudaranya ayah, ibu saudaranya ibu, saudari. Pelajari apa yang dengan sebabnya akan menjadi sebab nanti kalian menyambung silaturahmi kalian. Kalian ada hubungannya. Siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan sebentar beliau akan bawakan kepada kita keutamaannya. Dia akan menambah umur, melapangkan rezeki. Sebentar akan disebut oleh penulis riwayat dalam hal ini. Kita akan baca sebentar bahwa ini adalah perkara yang dianjurkan dan punya keutamaan. Tapi kalau kita tidak menyambungnya, maka ada juga keharusannya. Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungan dengan kita. Kita mungkin bisa pahami kebalikan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha habba fulanan nada Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai si fulan akan memanggil Jibril di langit. Faqala, maka Allah berkata, Inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Saya mencintai si fulan, disebutkan namanya. Kalau ada di antara kita yang dicintai oleh Allah, Allah akan sebutkan nama kita di langit, di Jibril. Saya mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa'habbahu Jibril, kata Nabi Muhammad. Dia pun dicintai oleh Jibril. Kemudian setelah itu tidak sampai di situ. Setelahnya, wanada Jibril ahlas sama, dan Jibril memanggil penduduk langit, malaikat. Faqala, dan dia berkata, Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka kalian cintailah dia. Fa'ahabbahu ahlas sama, maka dia dicintai oleh penduduk langit. Dicintai oleh penduduk langit. Gimana caranya kita dicintai oleh Allah kalau Allah putus hubungan dengan kita? Wah, ini bahaya. Iya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutannya, wa yudau lahul qabul fi ahli al-ard, dan dijadikan untuknya penerimaan di penduduk bumi. Jadi kalau kita dicintai oleh penduduk langit,
akan mudah diterima oleh penduduk bumi. Maka sebenarnya yang paling penting ini kita adalah bagaimana dicintai oleh Allah, bukan bagaimana orang-orang di sekitar kita mencintai kita. Kalau mau cepat dicintai oleh Allah, maka kita cari sebab dicintai oleh penduduk langit, oleh Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit dan penduduk langit. Maka kita akan diterima oleh penduduk bumi. Apa yang kita ucapkan mudah diterima, apa yang kita lakukan, apa yang kita ajak orang mudah diterima. Mudah diterima. Iya. Dan ini kelihatan dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam banyak kesempatan. Di antara sejarah paling besar adalah ketika belum ditolak oleh penduduk Taif, bahkan dilempar berdarah. Datang malaikat gunung, kalau kamu mau saya balik ini gunung. Untuk membinasakan mereka. Tapi Nabi SAW berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, semoga keturunan mereka itu nanti masuk dalam Islam. Ini yang dilakukan. Jadi tidak apa-apa kita dibenci oleh banyak orang, oleh manusia, dalam rangka kita menjaga hubungan kita dengan pencipta manusia. Karena pada ujungnya adalah al-akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan di langit, belum melihat ada nabi yang tidak punya pengikut. Artinya tidak ada penerimaan dari kaumnya. Tapi apakah dia tidak berhasil? Berhasil karena dia tetap istiqomah di jalan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak masalah orang-orang yang tidak menerima. Karena yang paling penting kita menjaga hubungan dengan Allah. Tidak boleh kita mementingkan hubungan dengan orang, tidak enak sama orang, akhirnya kita melakukan hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang Allah Subhanahu wa Ta'ala putus hubungan dengannya, tidak ada yang bisa menyambungnya. Sebaliknya, siapa yang Allah sambung hubungan dengannya, maka tidak ada yang bisa memutusnya. Ini yang paling penting. Inilah keutamaan di antara keutamaan dari surat silaturahmi. Kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan hadis berikutnya lagi dengan sanadnya. Qala haddatsani Zuhair ibn Harb, sama guru yang beliau tadi, ya, yang disebutkan sanad sebelumnya juga ada. Ini sama dengan Abu Bakar ibn Abi Syaibah, guru yang sering beliau dan Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Terus sekarang kata beliau, haddatsani Zuhair ibn Harb, telah bercerita kepadaku guru saya Zuhair ibn Harb, wa ibnu Abi Umar. Ini beliau gandengan lagi dengan yang lain. Dan ibn Abi Umar. Ibn Abi Umar, ia beliau adalah Muhammad Ibn Yahya Ibn Abi Umar Al-Adani, cuman nazil Makkah, asalnya Aden, kemudian datang tinggal di Makkah. Qala beliau berkata, qala keduanya berkata, haddatsana Sufyan, telah bercerita kepada kami Sufyan yang diinginkan adalah Ibnu Uyainah, karena Ibn Abi Umar beliau adalah orang yang lazama selalu bersama Sufyan Ibnu Uyainah. Sebenarnya beliau, makanya Imam Muslim menggandengkannya dengan Zuhair ibn Harb, karena dinukil
Abu Umar Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar ini dikatakan oleh Abu Hatim kanat fihi ghaflah, ada kelalaian padanya. Cuma tidak berbahaya kelalaiannya karena beliau adalah lazama selalu bersama dengan gurunya, sehingga panjangnya orang itu belajar walaupun dia lalai itu tidak salah penukilan. Iya, kalau orang tidak terlalu cerdas tapi lama bertahun-tahun duduk dengan seorang guru, maka bisa menjadi athbatun nas, bisa menjadi orang yang paling kuat di guru itu. Cuma di sini tertutup dengan caranya Imam Muslim menukil bahwasanya beliau gandengan dengan Zuhair ibn Harb, tidak berdiri sendiri. Kalau beliau berkata ani Zuhri, dari Al-Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim, imam terkenal. Beliau adalah dikenal bahkan dengan al-muallim, pengajar. Kegiatannya cuma mengajar, mengambil hadis dan mengajarkan hadis, tidak ada kerjaan lain. Iya. Kalau beliau berkataan Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, dari Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an Abi an qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah. Qala Ibnu Abi Umar qala Sufyan yakni qati'a rahim. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus silaturahmi. Kata Ibn Abi Umar, berkata Sufyan, yaitu pemutus silaturahmi, la yadkhulul jannah, orang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan haramnya. Tidak masuk surga di sini karena pemutus silaturahmi bukan orang kafir kecuali dihalalkan. Maksudnya tidak masuk surga dari awal. Dia akan dibersihkan dulu dalam neraka sekadar dosanya. Tapi jangan bermudahan. Jangan sampai tidak apa-apa berarti. Tidak apa-apa berarti karena kan ujung-ujungnya surga. Bahaya. Jadi kita suka hangus, kan tidak mungkin. Ini ancaman. Ini hadis wa'id. Ini wa'id bagi ahli sunnah. Tentunya dia ancaman, bisa terjadi, bisa tidak, sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan memasukkan nanti ke surga, diampuni perbuatannya. Jika Allah berkehendak, Allah akan masukkan dulu ke neraka, disiksa sekadar dosanya, kemudian akan masuk ke surga. Ini keyakinan ahli sunnah. Hati-hati dari keyakinan di sana, keyakinan orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan kekal di neraka. Tentunya ini tidak. Iya, bahkan lebih jauh mereka kadang bilang kafir orang yang memutus silaturahmi. Tentunya itu menyelisihi pendapat yang benar. Tapi ala kulli hal, bahwa ini hadis menunjukkan haramnya memutus silaturahmi, diancam tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Iya. Orang yang memutus silaturahminya, ini menakutkan. Iya, perkara mungkin kita anggap sederhana. Iya, kita mungkin anggap tidak apa-apa, kita tidak punya hubungan dengan dia, tapi itu ternyata menjadi sebab kita tidak masuk surga. Lebih baik kita tanazul, korban perasaan. Iya, kita buang sedikit ego kita untuk masuk surga. Karena memang surga itu harus kita berkorban untuk masuk di dalamnya. Karena harganya mahal. Surga itu tidak didapatkan dengan murah. Nabi sudah bilang begitu, ala sil'atallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal,
harus ada korban kita. Surga ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Bahkan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam bayangan kita saat kita memasukinya. Iya, jangankan perkara-perkara yang nikmat, buah dan yang semacam dan dengan seluruh jenisnya, khomernya saja Allah katakan ladzatun lisyaribin, nikmat untuk orang yang meminumnya. La fiha gaulun walahum anha yunzafun, tidak ada di dalam minumannya itu yang memabukkan, dan kalau orang meminumnya berapapun dia minum tidak akan mabuk di surga. Tapi mahal itu, kita harus berkorban. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini di awal kata Allah, wahai orang-orang beriman, maukah saya kalian tunjukkan kepada kalian perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih? Mau nggak kalian saya tunjukkan kepada perdagangan, kalian bertransaksi dengannya menyelamatkan diri kalian dari siksaan? Kata Allah, tu'minuna billah. Tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Setelah itu, ini satu-satu. Karena yang paling pokok, Rasul Amr al-Islam, beriman. Inti beriman dulu. Tu'minuna billah. Terus, saya yakin ini kita hafal semua jadi ayat. Gitu. Tu'minuna billahi, langsung wa tujahiduna. Siapa lagi? Bantu dulu saya supaya kita kerjasama hari ini sedikit. Masa hanya saya yang ngomong? Bantu juga pikir. Siapa yang hafal ini ayat? Mudah sekali ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi. Terus apa? Hilang semua apa lagi orang ya? Saya tidak mau lanjut ini kalau kita tidak tahu. Baik, cukup. Iya, alhamdulillah. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini perdagangannya. Perdagangannya adalah kalian beriman kepada Allah, percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, dan percaya hari akhirat, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dzalika khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Setelah itu baru datang balasannya. Yaghfir lakum. Pokoknya kalau kita lakukan ini perniagaan, kita selamat dari azab alim. Jadi kita ini hidup ini berniaga dengan Allah. Kita beramal, kita bertransaksi. Kita menyambung silaturahmi, kita bertransaksi dengan Allah. Nilai tukarnya surga, selamat dari neraka. Dan itu mahal. Nabi katakan begitu. Silatallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal. Tidak bisa kita beli tanpa korban, tanpa bersungguh-sungguh melawan diri dengan harta, berkorban. Tidak ada surga itu didapatkan dengan santai. Tidak ada. Tidak ada surga didapatkan dengan santai. Iya. Ini yang
dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Makanya sebagaimana orang menyambung silaturahmi baginya surga, maka yang memutusnya ini bahaya. Tidak ada surga baginya. Iya. Makanya ini sekali lagi perlu kita berjuang untuk melakukannya. Dan ini tidak mudah kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masa Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina. Waktu berputar itu fitnah. Termasuk yang gosip adalah orang yang diberi nafkah oleh Abu Bakar. Abu Bakar memutuskan nafkahnya, tapi turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan dia maafkan dan dia kembali sambung. Itulah orang yang beriman. Ketika ada teguran, maka dia akan berhenti. Orang beriman itu tidak ada lagi dibilang, masa harga diriku saya turunkan, tidak ada. Ini untuk kebaikan kita nanti. Karena masalahnya orang memutus silaturahmi, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang qati', putus silaturahmi. Surga. Dan kalau kita tidak masuk surga, tidak ada tempat lain. Cuma tempat kedua adalah neraka. Berarti kita tidak selamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah yang selamat. Itulah yang selamat. Kalau selamat dari neraka, masuk surga. Nah, ini tidak masuk surga, maka kita tidak selamat, masuk neraka. Naudzubillah. Ini bahayanya memutus silaturahmi. Bahayanya memutus silaturahmi. Kemudian beliau rahimahullah taala membawakan sanad pendukung sama dengan lafaz tadi, cuma dengan jalur lain. Qala beliau berkata, haddatsani Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Dubai, telah bercerita kepada kami Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Dubai. Kami ingatkan bahwa ini kebiasaan Imam Muslim. Beliau kalau sebut gurunya lengkap selalu, sebagai penghormatan terhadap gurunya. Imam Muslim selalu begitu. Kalau sebut nama gurunya lengkap, nama panggilannya, nama ayahnya, nama kakeknya, asal dari mana. Ini Imam Muslim. Dikatakan oleh para ulama, itu adalah bentuk penghargaan dan penghormatan beliau terhadap gurunya. Disebutkan dengan nama lengkap. Iya, ini kebiasaan dari beliau. Beliau berkata, haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Dubai. Iya. Abu Abdurrahman Al-Basri beliau termasuk guru dari Imam Muslim yang thiqatun jalil, terpercaya. Qala beliau berkata, haddatsana Juwairiyah, telah bercerita kepada kami Juwairiyah, yaitu Ibnu Asma Ibn Ubaidillah ad-Dubai, ya, Al-Basri, pamannya dari Abdullah tadi. Dia sama ambil hadis dari pamannya. Qala beliau berkata an Malik, dari Malik. Tentunya ini lebih terkenal daripada ini tentu tidak perlu diperkenalkan karena sangat terkenal, Imam Madhab Malik ibn Anas, ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr Al-Asbahi Abu Abdillah Al-Madani Al-Faqih, Imam Madhab, Imam Darul Hijrah. Kemudian beliau berkata, qala
Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri, qala anna Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im akhbarah, bahasanya Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im mengabarkan kepadanya, anna abahu akhbarah, bahasanya bapaknya mengabarkannya, itu Jubair ibn Mut'im, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahminya. Ini sama dengan hadis tadi dalam sanad yang berbeda. Sanad yang ketiga sama. Qala, beliau berkata juga, haddatsana Muhammad ibn Rafi' wa Abd ibn Humaid an Abdur Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri, sama dengan jalur yang berbeda, bihadzal isnad, dengan sanad yang tadi, mitlahu, semisal dengannya, wa qala, dan beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bawakan dua sanad pendukung untuk riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahmi. Setelah itu beliau bawakan keutamaan menyambung silaturahmi. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Harmalatu ibn Yahya At-Tujibi, telah bercerita kepada kami Harmalah ibn Yahya At-Tujibi rahimahullahu taala, beliau Abu Hafs al-Misri, Abu Hafs al-Misri. Qala, beliau berkata, akhbarana Ibnu Wahab, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab. Qala, beliau berkata, akhbarani Yunus, telah bercerita kepada saya Yunus ibn Yazid ibn Abi Nijad al-Aili, Abu Yazid. Beliau thiqah, hanya saja Yazid terpercaya, tapi kadang salah dalam periwayatan. Qala, beliau berkata, an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyubsata alaihi rizquhu aw yunsa'a fi atharihi falyasir rahimah, keutamaan menyambung silaturahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrah, di sebagian riwayat man ahabba, seperti dalam riwayat Bukhari. Di sini man sarrahu, siapa yang senang, ayyubsato alaihi rizqu, untuk dilapangkan rezekinya, ayun sa'fi athari, atau ditambahkan umurnya. Dua, karena kan ini pasangan, habis rezeki habis umur, tambah umur tambah rezeki, tambah rezeki tambah umur. Ini pasangan, ini ditulis secara bersamaan di dalam perut ibu kita. Siapa yang ingin, siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya atau ditambahkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahminya. Keutamaan menyambung silaturahmi, kebaikannya bukan hanya akhirat, kebaikan menyambung silaturahmi bukan hanya akhirat, tapi juga dunia. Ternyata menyambung silaturahmi adalah sebab bertambahnya rezeki. Kadang kita hendak menjawab teleponnya keluarga, takut dia minta sumbangan. Kan begitu, nyapa itu. Iya. Ada telepon kita, hanya lihat sebelah ini, minta lagi ini. Enggak apa itu kan untuk menyambung silaturahmi.
sedekah kepada kerabat 2 yang didapat. Silah sedekah wasilah, kata Nabi. Sedekah kepada kerabat adalah 1 pahala sedekah, 2 pahala silah, menyambung silaturahmi. Dan di sini dilapangkan rezekinya. Dilapangkan rezekinya. Iya. Ini orang yang menyambung silaturahmi. Dan ditambahkan umurnya. Ditambahkan umurnya. Ini diantara keutamaan dari menyambung silaturahmi. Iya. Bahwa orang menyambung silaturahmi akan ditambahkan umurnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan berarti. Makanya di Quran Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, waf'alul khair la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan supaya kalian beruntung. Sebab keberuntungan kalau kita lakukan kebaikan, termasuk silaturahmi. Keberuntungannya apa? Tambah rezeki, tambah umur. Orang yang menyambung silaturahminya, bertambah rezekinya, bertambah umurnya. Ini keutamaan yang tentunya tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan ini. Menyambung silaturahmi. Iya. Kemudian beliau bawakan, ini hadis tentunya sangat jelas sekali keutamaan menyambung silaturahmi, dan beliau bawakan lagi riwayat kedua dengan yang semakna dengannya. Kebiasaan juga dari Imam Muslim, beda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam berdalil cukup 1, belum pindah bab lagi. Jarang beliau sebutkan 2-3 riwayat dalam 1 lafaz yang sama. Beliau akan sebutkan kalau ada lafaznya beda. Tapi kalau Imam Muslim kebiasaannya belum memperbanyak syawahid dan mutaba'at, pendukung. Iya, dan ini bagus karena makin banyak jalurnya, makin yakin kita terhadap apa yang dikabarkan. Kata beliau rahimahullah, wa haddatsani Abdul Malik ibn Syu'aib ibn Laits, telah bercerita kepada saya guru saya Abdul Malik ibn Syu'aib ibn Laits, ya. Qala haddatsani abi, beliau berkata telah bercerita kepada saya bapakku yaitu Syu'aib ibn Laits. Qala, beliau berkata an jaddi, dari kakekku, ya. Kakeknya Sa'ad ibn Abdurrahman Al-Fahmi Abul Harith Al-Misri rahimahullah. Qala, beliau berkata haddatsani Uqail ibn Khalid, telah bercerita kepada saya Uqail ibn Khalid, yaitu Al-Aili Abu Khalid Al-Umami, tapi maulahum. Ya, beliau adalah rawi yang thiqah dan beliau awal tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Syam, kemudian pindah ke Mesir. Pindah beliau ke 3 daerah. Iya. Qala, beliau berkata, qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, akhbaroni Anas ibn Malik, telah mengabarkan kepadaku Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba. Ini di riwayat Bukhari man ahabba. Kalau tadi man sarrahu, kalau ini man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang cinta untuk dibentangkan, dilapangkan rezekinya
ditambahkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Hendaknya dia menyambung silaturahmi. Dan ada di sana faedah ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW, tapi di luar daripada Bukhari Muslim, yaitu Nabi sebutkan menyambung silaturahmi adalah mahabbatun fil ahl, adalah akan mendatangkan kecintaan kepada keluarga. Orang yang suka menyambung silaturahminya, maka dia akan dicintai oleh keluarga. Orang yang menyambung silaturahmi, dia akan dicintai oleh keluarganya. Di samping dicintai, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dicintai juga oleh keluarga. Iya, ini yang disebutkan. Dan para ulama juga di antara mereka ada yang menghubungkan kenapa bisa ditambahkan juga umurnya, karena akan banyak mendoakannya. Orang ketika menyambung silaturahminya, memberi keluarga apa yang mereka butuhkan, keluarga itu akan mendoakan. Sehingga bisa juga merubah takdirnya. Karena la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, itu lagi yang menjadi sebab. Di antara sebab kenapa dipanjangkan rezekinya kalau dia menyambung silaturahmi, didoakan oleh keluarganya. Iya, didoakan oleh keluarga. Orang saja tidak kita kenal, tidak kita kenal ini, kita masuk parkir, keluar dari parkir kita kasih 2.000, wah, dia berucap dengan ucapan yang baik, bahkan dia doakan, sudah terima kasih Pak Haji, wah, doakan lagi kita Haji, padahal belum Haji. Itu kan, itu baru 2.000, coba kasih 5.000, wah, diantar barang tak ke mobil. Itu kan menunjukkan bahwa orang yang berbuat baik itu akan disukai oleh orang. Tapi coba kita tidak tengok dia masuk, habis belanja keluar tidak bayar parkir, kata-kata yang tidak bagus yang keluar. Kadang kalau kita berjenggot, Ustadz apa itu? Iya kan? Ini berbuat jelek, iya kan? Mendapatkan doa yang jelek. Berbuat baik, mendapatkan doa yang baik. Maka yang paling bagus untuk kita adalah al-mudaroh. Kita korban dunia tidak apa-apa untuk mendapatkan akhirat. Itu dianjurkan. Tidak apa-apa kita kasih orang 2.000 untuk dia doakan kita kebaikan, daripada kita tidak kasih didoakan keburukan. Itu namanya korban sedikit dunia, dapat kebaikan akhirat. Itu sangat dianjurkan. Iya, karena ini keutamaan. Ini orang lain. Bagaimana kalau keluarga? Karena dua yang kita dapat, sadaqatun wasilatun, sedekah dan silah. Sedekah dan silah. Sudah dapat keutamaan sedekah, dapat lagi keutamaan silaturahmi. Yang jelas tidak merugi orang menyambung silaturahmi. Tidak merugi orang menyambung silaturahmi. Iya. Kemudian kata beliau berikutnya lagi, haddatsani Muhammad ibn Musanna wa Muhammad ibn Bashar, telah bercerita kepadaku Muhammad ibn Musanna, guru dari beliau juga, Muhammad ibn Musanna Abu Musa al-Anazi al-Basri, wa Muhammad ibn Bashar, sama guru dari Imam Muslim juga, beliau langsung ambil dari dua ini. Muhammad ibn Bashar bundar Abu Bakar juga al-Basri rahimahullah. Walabdul ibnil Musanna, kata Imam Muslim, lafaz ini untuk Ibnul Musanna. Qala beliau berkata, qala keduanya berkata, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Ja'far. Kalau ini gundar, kalau tadi bundar.
Iya, tadi bundar pakai ba. Iya, lakopnya. Kalau ini Muhammad ibn Ja'far, lakopnya Gundar. Pakai goin. Abu Abdillah al-Misri, al-Basri. Iya. Qala beliau berkata, hadatsana Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam. Qala beliau berkata, sami'tul Ala ibn Abdurrahman yuhadditsu an abi. Saya mendengar Al-Ala ibn Abdurrahman bercerita dari bapaknya, yaitu Abdurrahman. Ya, bapaknya Al-Ala Abdurrahman ibn Ya'qub Al-Juhani Al-Madani. Ya, tapi maula dari Al-Huraqah. Thiqah beliau, tabi'in. Qala beliau berkata, an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Abu Hurairah berkata, anna rajulan qala. Bahwa seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, ini nanti keutamaan silaturahmi luar biasa. Kan kadang saya tadi mau bilang, bagaimana kalau dia menyakiti kita? Apakah kita tetap sambung? Jawaban ini hadis. Ini riwayat. Qala beliau berkata, qala rajulun ya Rasulullah. Seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Cobaan berat bagi orang ini. Wahai Rasulullah, saya punya kerabat. Saya menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka, tapi mereka memutus. Ini sering banyak terjadi begitu. Saya sambung, ini ternyata terjadi di masa Nabi. Saya sambung silaturahmi dengan mereka, tapi mereka putus. Wa ahsin ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat buruk kepada saya. Wa ahlumu anhum. Saya berlaku santun, lembut kepada mereka, tapi wa yajhaluna alayya. Mereka berbuat bodoh kepada aku. Bertingkah bodoh kepada aku. Faqala, apa kata Nabi? Iya, kalau kita apa kita bilang ini? Ada orang kita sambung, dia putus. Kita berbuat baik, dia berbuat jahat. Kita berbuat lembut, dia kasar. Kalau kita apa kita bilang ini? Kira-kira kalau kita enggak usah disambung nih. Ya kenapa? Apa kita bilang? Tinggalkan saja ya. Itu kita itu. Inilah bedanya. Ini kita mau dapat utama ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa sikap? Karena al-ibratu bi umumil lafaz, la bi khususis sebab as-sabab. Pelajaran kita adalah keumuman sebentar tuntunan, bukan kekhususan sebab. Tapi kalau ada sebab yang sama, inilah sikap. Ini namanya irsyad an-nubuwah, petunjuk kenabian. Kalau ada kerabat seperti itu, apa sikap kita? Qala, kata Nabi kepada orang tadi, la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul mal wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Subhanallah. Jika engkau benar seperti yang engkau katakan, jika kamu benar seperti itu kejadiannya, itu syaratnya. Jika memang begitu kejadiannya, maka seakan-akan kamu memberikan al-mal. Tahu al-mal Pak? Al-mal itu orang bakar arang, habis arangnya tapi masih ada itu yang panas warna merah. Arangnya habis, tapi ada abunya masih panas sekali.
Kalau seperti itu yang kamu katakan, seakan-akan kamu memasukkan, menutupkan mulut mereka dengan al-mal, dengan abu panas. Bayangkan. Artinya, kalau mereka berbuat buruk, kamu tetap berbuat baik. Kamu menyumbat mulutnya. Bahkan bukan dengan hal biasa, dengan yang panas. Kalau memang seperti itu, kamu menutup mulutnya. Iya. Setelah itu kata Nabi, ini keutamaannya. Ini keutamaannya. Kata Nabi SAW, dan terus menerus engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah. La yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihi. Terus menerus kata Nabi, karena la yazal memberikan faedah istimrar. Terus menerus, tidak putus. Terus menerus, senantiasa kamu akan mendapatkan pertolongan dari Allah dari mereka. Selama kamu seperti itu, selama kamu bersikap seperti itu, maka kamu akan selalu ditolong oleh Allah dari mereka. Mereka tidak akan mampu berbuat jelek padamu. Dia mau berbuat jelek padamu, tidak akan mampu. Kamu akan selalu ditolong oleh Allah. Ini keutamaan silaturahmi. Walaupun dia berbuat jelek. Iya, makanya pernah datang kepada Nabi SAW seorang lelaki. Nabi bilang, bisa ahul asyirah. Ini saudara yang paling buruk. Dia katakan di Aisyah. Tapi ketika dia sampai, Nabi berbuat baik kepadanya. Itu harus dilakukan. Karena ketika dia berbuat jelek, kita balas kejelekan. Itu menjadi bahan dia untuk membicarakan kita lagi. Tapi kalau kita berbuat baik dengan kejelekan yang dia lakukan, kita menutup mulutnya. Bahkan bukan kita tutup dengan hal yang biasa, tapi tutup dengan al-mal, tutup dengan abu panas. Iya, menunjukkan dia tidak akan mampu berbuat apapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita selama kita masih tetap seperti itu. Keutamaan besar. Berarti sekali lagi, lewat hadits ini menyambung silaturahmi bahkan terhadap kerabat yang berbuat tidak baik kepada kita, itu akan membuat kita ditolong oleh Allah. Akan membuat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, yang terbaik adalah memberi maaf dan melakukan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, memperbaiki, maka pahalanya bagi Allah. Allah akan memberikan pahala untuknya. Juga kita harus bersabar dan memaafkan. Allah berfirman, "Waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmin umur." Bagi orang yang bersabar dan memaafkan, itu adalah perkara yang paling baik. Itu perkara yang paling bagus. Iya, dan kita tidak akan merugi dengan memaafkan. Tidak akan hina orang yang memaafkan. Iya, orang yang memaafkan malah akan mulia. Dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Selesai ini bab 6. Iya, kita cukupkan dengan beberapa riwayat tadi itu, semua terkait dengan utamanya menyambung silaturahmi dan haramnya memutus silaturahmi. Haramnya memutus silaturahmi. Insyaallah di pertemuan akan datang ya kita akan masuk di bab yang ke-7 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau ada pertanyaan, masih panjang waktu, silakan. Bagi ikhwan boleh langsung, di akhwat boleh pakai kertas. Fadhal, Pak, silakan.
Hmm? Betul, beda. Jadi yang dijadikan sebagai asal pendalilan itu yang menjadi yang kuat. Pendukungnya itu adalah derajatnya lebih di bawah. Derajatnya lebih di bawah. Itu kebiasaan. Iya, yang dijadikan dalil asal itu yang kuat. Kemudian dijadikan pendukung itu adalah yang derajatnya lebih rendah. Betul. Dilihat dari rawi. Kan ada rawi seperti tadi, kan ada rawi yang ghaflah, kadang lalai. Ada rawi yang kadang yukhti, kadang salah. Tapi tidak berbahaya karena sebagai pendukung. Karena ada namanya hadis itu di Sahih Bukhari Muslim, sahih. Cuman ada sahih lidatihi, ada sahih li ghairi. Cuman lebih banyak sahih lidatihi itu di dalil asal. Adapun yang sahih li ghairihi paling dijadikan sebagai pendukung. Sini ada pertanyaan kertas. Ustaz, apakah boleh mendoakan orang tua yang musyrik agar diampuni dosanya dalam kurung masih hidup? Boleh, selama masih hidup kita berdoakan, bahkan bukan diampuni, semoga dapat hidayah. Dan kita berjuang untuk menjadi sebab hidayahnya. Seperti Nabi SAW. Beliau berjuang sampai sakit terakhir dari Abu Thalib. Iya. Sampai meninggal Nabi masih mau mendoakannya sampai turun larangan dari Allah untuk mendoakan orang yang meninggal di atas musyrik. Selama ini orang tua kita masih hidup, jangan mendoakan ampunan, mendoakan hidayah, kebaikan untuknya dibolehkan. Semoga dapat hidayah. Ustaz, apakah termasuk memutus silaturahmi jika seorang anak membenci ibu sambungnya? Iya kan, suami dari bapaknya kan? Iya, suami dari bapak. Kenapa suami dari bapaknya? Istri dari bapaknya. Iya, istri dari bapaknya. Nggak boleh dia putus, nggak boleh dia benci. Tapi biasanya memang orang benci karena ini bapakku. Kenapa menikah lagi setelah ibu? Ini bukan ibuku, enggak. Minimal karena haknya bapak. Kan kita menyambung orang yang punya hubungan dengan bapak. Iya, adiknya, kakaknya, bapaknya bapak, ibunya bapak, istrinya bapak. Kita sambung. Kita sambung hubungan dengannya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah termasuk memutus silaturahmi dengan tidak berkomunikasi dengan teman yang tidak mendukung dalam ketaatan? Kalau silaturahmi itu yang ada hubungan rahim, itu silaturahmi. Kalau teman, hubungan pertemanan. Beda tak? Beda. Ada hubungan pertemanan, ada hubungan rahim. Rahim itu adalah yang ada hubungannya dengan rahim kita, ibu kita. Kita saudara ibu, saudara bapak, bapaknya ibu, bapaknya bapak, ke atas, ke samping, ke bawah, yang ada hubungan rahim tak? Sesuai dengan rahim tak perut. Itu bilang silaturahmi. Adapun teman ya hubungan pertemanan. Muslim hubungan karena hak muslim. Hak teman kita sambung. Iya, hak teman yang kita sambung. Iya, tidak dikatakan memutus silaturahmi. Iya, memutus hubungan pertemanan. Memutus hubungan pertemanan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan.
Tidak dermawan. Baik. Pertama itu sebenarnya tidak ada pertentangannya ya. Karena sebenarnya orang yang kikir bukan diputus hubungan dengan malaikat, tapi malaikat mendoakan. Di hadits Abu Hurairah, malaikat akan mendoakannya, Allahumma a'ti mumsikan talafa, terhadap hartanya. Ya Allah, berikanlah kehancuran orang yang menahan dari hartanya. Jadi didoakan, bukan diputus hubungan dengan. Jadi ini masalah lain lagi. Kan ketika dicintai bukan berarti tidak ditegur. Ya kan Pak? Bahkan kalau kita dicintai, kita akan sering ditegur. Seperti kalau Allah mencintai kita, Allah akan menguji kita. Ditegur kita dengan musibah, dengan bencana. Kan begitu Pak? Ya, jadi jangan sampai kita salah paham. Oh, saya dicintai oleh Allah berarti saya akan hidup senang. Tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apapun penderitaan. Enggak. Tetap juga kita ditegur, diuji apakah kita bersabar dalam hal tersebut atau tidak. Jadi semuanya tidak ada pertentangan. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Bismillah. Di mana itu? Silakan Pak. Ini pertanyaan dari Ustaz. Apa hukumnya mengambil uang, misal contoh di Facebook, kita share video, langsung kirim dari Facebook. Video apa kita kirim? Konten-konten Ustaz yang baik, tidak ada pelanggaran syariat. Ya kalau baik halal. Kalau kita pergi joget-joget haram. Gitu. Kita pergi joget-joget di konten, kemudian kita dapat uang dari situ, ya joget haram. Maka hasilnya haram. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa. Alhamdulillah rezeki. Ya? Sudah? Baik, Masya Allah. Saya saja tidak diminta ya, kita sudah diminta. Iya, mau ditanya itu ya, kenapa bisa dia dapat? Enggak. Jadi itu masalah. Orang sering bertanya tentang, ya memang masalah. Buat konten kan sekarang jadi uang. Kadang mungkin dulu tidak disengaja buka Facebook, terus ternyata sekarang bisa jadi uang itu. Dikasih uang dari mereka. Maka selama konten halal, halal. Tapi kalau kontennya haram, haram. Iya, dia tergantung pada kontennya. Alhamdulillah. Ada lagi? Di akhwat, Masya Allah, di Sidrap ini akhwat tidak ada masalah. Alhamdulillah. Beda di Pindrang ya, akhwat penuh masalah. Pertanyaannya wah banyak sekali. Di Sidrap ini Masya Allah, umahat bahagia semua kayaknya. Masya Allah, mereka tidak punya masalah. Alhamdulillah, mantap. Sudah, tidak ada? Silakan Kak. Oh ada nih, wah, baru dibilang tidak ada masalah, muncul Ki. Ustaz, dalam keluarga apakah istri berhak memegang uangnya suami? Wah, iya. Berhaklah. Orang itu bendaharata. Iya, istri itu bendaharanya suami. Gaji saya langsung masuk semua di istri. Tidak ada masalah. Iya kan? Tinggal kalau butuh diminta. Kan tidak ada masalah. Iya, yang masalah itu kalau diminta kita butuh, tidak dikasih. Wah, ini masalah ini. Iya. Jadi kalau istri memegang uangnya suami, tidak masalah. Kita percayakan daripada kita pegang sendiri, hilang di mana-mana. Kan begitu. Saya pernah pegang uang, taruh di kantong tercuci, hilang nih. Hilang, kan rusak,
lebih baik, sudahlah istri saya pegang. Nanti diminta kalau dibutuh. Begitu saja, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Nabi SAW yang memegang harta yang belum dikasih istrinya. Nabi ada yang kasih emas belum suruh pegang istrinya, belum wakilkan istrinya bahkan untuk membaginya. Pernah belum potong kambing, belum wakilkan ke Aisyah untuk membaginya. Sampai belum bertanya gimana, sudah dibagi semua atau belum? Aisyah bilang sudah dibagi semua kecuali satu yang saya sisakan untuk kamu, untuk engkau ya Rasulullah. Pahanya kata Nabi semua tersisa kecuali yang engkau sisakan. Jadi tidak apa-apa diwakilkan istri untuk menyumbang. Iya, diwakilkan istri untuk pegang. Tidak ada masalah, bukan aib itu. Bukan aib itu. Alhamdulillah. Ustaz, apakah boleh menjawab salam orang non-muslim? Boleh, tapi bilang wa'alaikum. Nabi SAW pernah mendatangi Yahudi di masanya. Dan Nabi katakan kepada sahabat, la tabda'u alaihim bisalam. Jangan memulai ucapan salam kepada mereka. Jadi tidak boleh kita mulai ucapkan. Tapi kalau mereka salam, katakanlah wa'alaikum atas kalian juga. Katakanlah wa'alaikum atas kalian juga. Karena kadang mereka tidak bilang assalamualaikum, tapi dia bilang assalamualaikum. Tapi telinga kita dengar assalamu, padahal dia bilang assamu. Kebinasaan atas kalian. Jadi beda, hilang lamnya maknanya kebinasaan. Maka bilang wa'alaikum atas kalian juga. Jadi kalau dia bilang assalamualaikum atas kalian juga. Itu yang dijawab. Jadi kita tidak memulai, tapi kalau mereka salam kita wa'alaikum. Jangan wa'alaikumussalam, tapi wa'alaikum atas kalian juga. Iya. Ini tuntunan dalam masalah yang ditanyakan. Ustaz, bagaimana hukumnya mendoakan orang tapi dalam keadaan berselisih tanpa ia ketahui? Bagus. Doanya seorang tanpa ditahu oleh saudaranya mustajab. Dan malaikat akan mengatakan walakamithlah, untukmu semisalnya. Jadi tidak ada ruginya orang mendoakan saudaranya, karena malaikat akan mengaminkannya dan mengatakan bagimu semisal. Boleh. Jadi bahkan lebih bagus orang mendoakan saudaranya tanpa dia tahu daripada mendoakan ditahu. Karena itu sebab mustajabah. Sebab dikabulkan doa, kita doakan saudara kita tanpa mereka tahu. Iya, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Mana kita punya? Salah satu pertanyaan, apakah bisa didoakan misalnya sedangkan lahan dua perbedaan tidak mencukupi lisan, setelah digabungkan bisa mencukupi lisan. Apakah sedangkan berbeda waktu panennya, apakah bisa digabungkan ini? Beda waktu panennya, beda musim atau hanya di musim itu? Oh, enggak apa-apa. Selama itu adalah punya kita, digabungkan. Digabungkan. Yang dipisahkan itu nanti kalau beda cara pengairan. Beda pengairannya. Satu pakai tada hujan atau air gratis, satu pakai pompa. Ini beda, harus dipisahkan. Karena beda zakatnya. Tapi kalau sama-sama misalnya pengairan, cuma satunya daerah sini, satunya sebelah sana.
panen dulu yang sini, kemudian nanti sepekan berikutnya sini. Itu tetap satu musim panen namanya. Masuk semua dalam ayat waktu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya saat dipanen. Keluarkan haknya saat dipanen. Selama satu pemilik. Yang tidak boleh digabung itu kalau beda pemilik. Satu punyanya kakak, satu punyanya adik. Ini tidak boleh digabung. Tapi kalau satu pemilik digabung. Yang berarti satu kali panen saat satu musim. Satu musim. Misalnya kita 2 kali panen dalam setahun. Panen pertama cuman beda hari. Itu digabung. Dan mencapai nisab. Berapa nisabnya, Pak? Kita sudah tahu nisabnya padi, beras. Ya. Berapa? 900 kilogram. Tahu. Masya Allah. 900 kilogram. Dihitungan sebimbas itu yang menimbang satu sok itu 3 kilo. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin menimbang satu sok itu 2,5 kilo hampir, maka menurut beliau 750 kilogram sudah masuk. Kalau tak ada hujan berapa zakatnya, Pak? Ya, 1/10. Mantap tau, Masya Allah. Kalau bukan tak ada hujan, setengahnya. Mantap, Pak. Masya Allah. Allahumma barik. Kalau panen jagung, Bertanya lagi Bapak ya. Sama Pak, panen jagung juga begitu. Ini semua yang dipanen. Semua yang dipanen. Cuman para ulama mengatakan mempersyaratkan dia adalah makanan pokok dan bisa disimpan. Ada juga mensyaratkan yang bisa ditimbang dan bisa ditakar. Artinya kangkung tidak masuk Pak, daripada sebentar Bapak tanya. Karena kangkung tidak ditimbang, tidak disimpan. Begitu Pak. Jadi jagung masuk, gandum masuk, kurma, anggur masuk Pak. Gitu. Masuk. Dikeluarkan zakatnya saat panen. Kalau sudah dapat nilai 900 kilo tadi atau 750 kilo, maka keluar 1/10. Kalau tak ada hujan. Kalau tak ada hujan. Seperti alhamdulillah, Masya Allah. Ada lagi? Silakan. Tunggu Pak. Apakah ongkosnya dikeluarkan dulu baru dikeluarkan zakat? Iya, sudah bersih itu Pak. Kita keluarkan gaji pegawainya. Sudah bersih itu. Ongkosnya maksudnya biaya gaji pegawai kata? Seperti pupuknya. Oh enggak itu Pak, itu sudah masuk di tanaman. Jangan, enggak ada zakatnya itu nanti. Nanti kita akan gaji Tommy kita setiap perawat sampai berapa puluh hari. Kalau itu enggak ada itu yang dikeluarkan zakat Pak. Enggak. Maksudnya yang biaya itu adalah ongkos orang kerja waktu panen. Gitu Pak. Upah kerja itu. Kalau pupuknya enggak. Itu sudah masuk dari biaya perawatan itu. Iya, kebun. Utang misalnya, beda kalau kita utang Pak. Pupuknya kita utang. Utangnya adalah dibayar dengan beras misalnya padi kalau keluar. Iya, utang 50 kilo pupuk misalnya nanti saya bayar dengan berapa misalnya? Berapa karung padi? Contoh atau 2 karung begitu ya. Sudah keluarkan dulu 2 karung baru hitung zakatnya. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Sudah? Silakan. Tunggu sedikit Pak, tunggu sedikit. Sabar sedikit Pak. Misalnya sawah kita digarap, penggarap itu kan biasanya memberikan bagian tidak. Itu saja yang dikeluarkan bagian tidak. Iya, bagian tas saja. Jatahnya penggarap urusannya dia. Itu dibilang sudah keluarkan juga bagi hasil, bagi kerja tadi semua dikeluarkan. Punya kita itulah yang nanti ada zakatnya. Kalau tidak cukup, ya tidak ada zakatnya. Gimana kalau tidak gabung? Tadi sudah kami isyaratkan tadi di Bapak kan, bahwa tidak boleh digabung
kalau beda punya, beda orang. Seperti ini, ada penggarap, ada pemilik. Sudah dibagi, maka pemilik hanya mengeluarkan zakat yang dia punya. Yang penggarap kalau dapat lagi nilai zakatnya, wajib dia keluarkan. 750 kilo di paling rendah. Di paling rendah, Pak. Zakatnya 70 kilo. Setiap panen. Dan yang dikeluarkan, ini butuh karena banyak kesalahan, yang dikeluarkan, yang dipanen. Tidak boleh yang dipanen sekarang, yang dikeluarkan panen tahun lalu. Tidak boleh. Karena Allah katakan, keluarkan zakatnya saat panen, berarti yang dipanen. Dan tidak boleh diuangkan, ditelurkan, tidak boleh. Harus yang dikeluarkan adalah yang dipanen. Masalahnya begini, Ustaz. Ya? Itu kan penggarap, biasanya nanti harga gabah dia kasih kita. Harga gabah. Dia kasih kita. Jadi kita keluarkan berupa uang. Berarti tidak salah, Pak. Sebelum dikasih tahu memo penggarap tak, sebelum kamu jual, keluarkan dulu zakat. Karena masuknya nanti, Pak, di zakat harta. Zakat harta bukan saat panen. Kalau sudah jadi rupiah, itu jadinya zakat uang. Nah, zakat uang itu 2 syarat. Syaratnya tinggal setahun sama mencapai nisab. Beda, Pak. Jadi beda ini, tidak boleh dikasih begitu. Jadi bilang ke penggarap, berapa hasil panen, bagian saya berapa nilai kilonya, keluarkan zakatnya, jangan dijual. Baru jual, kasih pakai uangnya kita. Zakatnya kasih orang miskin berupa beras. Begitu, Pak. Jadi kita pesan memang. Wallahualam. Kalau misalnya kita beli beras baru kasih orang, itu yang kita panen atau yang bukan? bukan Itu kan yang dipanen, Pak. Makanya saya bilang tadi, keluarkan yang dipanen, bukan yang kita beli di pasar. Makanya saya bilang tadi juga, tidak bisa ditelurkan. Karena ada orang, Pak, zakat beras dia keluarkan telur. Panen telur atau panen beras? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Harus yang dipanen itu. Kan apa fungsinya Allah bilang hari panen, jika yang kita keluarkan bukan yang dipanen? Seperti itu, Pak. Masih ada masalah apa lagi? Baik, silakan, Pak. Misalkan saya kasih modal ke petani berupa diri Ustaz, dengan syarat apabila sudah panen, jagung tersebut dijual kepada saya, itu bagaimana akadnya Ustaz? Kita kasih modal, utang. Nanti dibayar setelah panen Ustaz. Iya, tanya saya utang. Dia akan kembalikan nanti uang itu. Dia kembalikan Ustaz. Dia kembalikan. Berarti akad utang piutang. Dia pernah berupa uang Ustaz. Dia ambil berupa barang, misalkan ini. Iya, tapi akad utang. Utang betul? Akad utang. Karena si petani tersebut kan belum bisa beli bibit. Iya. Bisa dibelikan dulu. Kita belikan bibit. Nah, dengan syarat nanti bila panen nanti hasilnya dijual sama saya tanpa. Baik, kalau itu saya tidak masalah, Pak. Mau jual sama kita atau tidak dulu ini. Satu akad dulu yang saya butuh tahu. Ini akadnya kita sama dia itu akad utang ya. Dia akan bayar nanti utangnya. Selain dia jual ke kita bibitnya. Itu aja yang saya butuh tahu, Pak. Gimana? Kita masuk di mana? Utang. Riba, qard. Riba, Pak. Tidak boleh. Kita kalau memang sebenarnya jalan keluarnya adalah belikan saja dia bibit, suruh bayar pakai jagung. Dengan akad sekian saya mau. Akadnya pakai jagung. Itu jual beli salam, Pak. Jual beli salam namanya.
Kita bayar sekarang, keuntungan tak adalah dapat harga sekarang. Keuntungan tak, walaupun nanti naik harga tidak berpengaruh, itu keuntungan tak. Keuntungan petani adalah dia dapat modal di awal, belum dia punya jagungnya. Jadi bagusnya adalah, baik saya belikan kamu modal, tapi kamu nanti bayar pakai 100 kilo jagung misalnya, dalam satu modal sekian. Tidak apa-apa, boleh. Seperti itu. Kemudian setelah itu lagi kita mau beli jagungnya, tidak ada masalah. Itu kan akad lain. Tidak boleh kita tambahkan dalam akad. Boleh saya kasih kamu ini, tapi kamu jagungmu jual ke saya. Riba qard namanya, Pak. Kan dolim nanti terhadap petani, Pak. Kalau harganya ternyata ada yang lebih tinggi, dia tidak bisa jual ke orang lain. Kita juga mengikuti. Berarti tidak dolim tapi riba. Gitu, betul. Tidak dolim kalau harga pasar diikuti, tidak dolim. Tapi kita riba. Jalan keluarnya begitu saja tadi, Pak. Akad saja dari awal, saya mau beli jagungmu ini dengan sekian nanti, tapi kalau kamu mau ambil duluan modal. Begitu, Pak. Wallah. Iya, ribanya itu gara-gara nanti jagungmu jual ke saya. Itu kan mengambil manfaat dari utang. Mengambil manfaat dari utang adalah riba. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, seperti mulai diskusi ini. Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari kertas. Wah, dengarkan ini. Bagaimana kalau suami yang pegang apa ini? Yang pegang apa ini? Pegang semua sendiri uangnya, terus seke sama istrinya. Apakah ini termasuk menafkahi? Tidak. Kalau pegang sendiri terus seke, tidak boleh begitu. Kalau suami pegang uang terus tidak pernah kasih suami, boleh istrinya ambil tanpa izin, sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Pernah terjadi di masa Nabi. Ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada, dia pegang sendiri uangnya, terus juga tidak beri kepada istrinya. Maka Nabi membolehkan bagi istri itu untuk mengambil yang mencukupinya dan anaknya. Boleh. Tapi untuk suami tidak boleh. Ya, seke ini dalam pertanyaan. Tidak boleh. Bahkan kita harus kasih nafkah istri sesuai dengan kelapangan. Jadi nafkah kewajiban suami itu kepada istrinya tidak ada angkanya. Tidak dipakaikan angka, tapi dipakaikan kemudahan dan kesempitan. Itu di Quran. Allah berfirman, liyunfiqu du sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Jadi kalau lapang, kita kasih lapang. Tapi kalau sempit misalnya, waman qudira alaihi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah. Siapa yang disempitkan rezekinya, maka dia berikan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak gugur. Oleh karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah menukil kesepakatan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadar yang dia punya. Lapang, lapangkan. Sempit, sempitkan. Tidak gugur. Tidak gugur. Wallahu alam. Iya. Dan kita tidak boleh ini ya, salah ini ya. Orang yang seke sama istrinya. Tidak boleh. Iya. Kita tidak tambah lagi di belakangnya, karena ada pernah masuk pertanyaan begini, ya, dengan tambahan dia loyal sama temannya. Nah, ini masalah. Kadang sebagian orang sama temannya traktir di warkop, sama istrinya tidak pernah dibawa ke warung makan. Salah. Kalau kita traktir teman, bawa juga istri pergi belanja di luar. Iya. Nah, ini bahaya, ini muncul lagi nanti bermasalah pertanyaan.
loyal sama teman tapi sama istri seke. Wah, tidak boleh seperti itu. Mulai dengan istri, anak, baru teman. Mulai dulu dengan orang paling dekat, kemudian paling dekat. Ya Allah, kita cukupkan. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.